warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Efrasia Yasinta Bunga. Saya dari Manajemen Malam semester 2. Di sini saya mau menjelaskan tentang pengertian hak atas kekayaan intelektual. Adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Menurut undang-undang yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Republik Indonesia pada tanggal 21 Maret 1997, hak adalah hak-hak secara hukum yang berhubungan dengan permasalahan, hasil penemuan, dan kreativitas seseorang atau beberapa orang yang berhubungan dengan perlindungan permasalahan reputasi dalam bidang komersial atau biasa disebut commercial repression, dan tindakan jasa dalam bidang komersial atau goodwill. Dengan begitu, objek utama dari hak adalah karya ciptaan hasil buah pikiran atau intelektualisasi manusia. Kata intelektual tercermin bahwa objek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan daya pikir atau produk pemikiran manusia atau the correction of the human mind. Setiap manusia memiliki hak untuk melindungi atas karya hasil cipta, rasa dan karsa setiap individu maupun kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ramadhani. Saya dari S1 Manajemen Malam semester 2 STI Madani Balikpapan. Kesempatan kali ini saya akan membahas pokok bahasan tentang prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual dalam HAKI. Yang pertama adalah prinsip ekonomi. Hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberi keuntungan kepada pemilik hak cipta. Lalu yang kedua adalah prinsip keadilan, merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap kerjaannya. Yang ketiga adalah prinsip kebudayaan, merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan juga negara. Lalu yang terakhir adalah prinsip sosial. Nah, prinsip sosial ini adalah mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan satu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Sekian dari saya, semoga materi tentang prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aryani, mahasiswa STI Madani dari S1 Manajemen Malam semester 2. Di sini saya akan membahas tentang dasar hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia. Dalam penetapan HAKI, tentu berdasarkan hukum-hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dasar-dasar hukum tersebut antara lain yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 94 tentang perubahan Arrangement Establishing the World Trade Organization atau WTO. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 95 tentang kepabeanan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 97 tentang hak cipta. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 97 tentang hak merek. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 97 tentang hak paten. Adapun keputusan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 97 tentang pengesahan Paris Convention for the Protection of Industry Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, maka hak atas kekayaan intelektual atau HAKI dapat dilaksanakan. Maka setiap individu, kelompok, ataupun organisasi yang memiliki hak atau pemikiran-pemikiran kreatif mereka atas suatu karya atau produk dapat diperoleh dengan mendaftarkannya ke pihak yang melaksanakan. Dalam hal ini merupakan tugas dari Direktorat Jenderal Hak-Hak atas Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tulus Medanto. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi daripada hak kekayaan intelektual. Yang pertama adalah tentang mengenai hak cipta. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan ciptaannya atau memperbanyak ciptaannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19/2002 Pasal 1 Ayat 1 mengenai hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta termasuk ke dalam benda imaterial yang berarti adalah hak milik yang objek haknya adalah benda tidak berwujud, sehingga dalam hal itu bukan suatu benda fisik atau barang yang dihak ciptakan, namun apa yang terkandung dalamnya yang memiliki hak cipta. Dasar hukum undang-undang yang mengatur hak cipta ini diantaranya adalah: 1 adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta. 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang perubahan atau atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta. Kemudian yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Yang kedua adalah tentang hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri adalah hak yang mengatur segala sesuatu milik perindustrian, terutama yang mengatur pelindungan hukum. Hak kekayaan industri sangat penting untuk didaftarkan oleh perusahaan-perusahaan karena hal ini sangat berguna untuk melindungi kegiatan industri perusahaan dari hal-hal yang sifatnya menghancurkan, seperti adanya plagiatisme. Dengan dilegalkan suatu industri dengan produk yang dihasilkan, dengan begitu industri lain tidak bisa dengan mudah untuk membuat produk yang sejenis atau benar-benar mirip dengan mudah. Dalam hak kekayaan industri, salah satunya meliputi hak paten dan hak merek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Mahendra dari S1 Manajemen Malam semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak paten dan hak merek. Hak paten menurut Undang-Undang Nomor 14 2001 Pasal 1 Ayat 1, hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil penemuannya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu dalam melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau dengan membuat persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Undang-undang yang mengatur hak paten antara lain: yang pertama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang paten, Lembaran Negara RI tahun 1989 nomor 39. Kemudian Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang paten juga. Lembaran Negara RI tahun 2001 nomor 109. Kemudian hak merek. Hak merek menurut Undang-Undang Nomor 15 2001 Pasal 1 Ayat 1, hak merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf atau angka-angka susunan warna yang digunakan untuk membedakan dalam kegiatan perdagangan jasa, barang atau jasa. Kemudian merek memiliki beberapa istilah, yaitu ada merek dagang, adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang yang lainnya atau sejenis lainnya. Kemudian merek jasa. Nah, merek ini digunakan untuk membedakan antara jasa-jasa yang ada. Kemudian merek kolektif, merek yang digunakan pada barang atau jasa untuk membedakan karakteristik yang sama pada perdagangan atau sejenis lainnya. Terima kasih.